saudara yang kekasih, mari kita berdiri. Pembacaan kita siapkan dari Mazmur 19 ayat 8 hingga 9. Jemaat Tuhan, pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini didasarkan pada Mazmur pasal 19 ayat yang 8 sampai dengan ayat yang ke-9 yang berkata, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan, Bapak Ibu terlebih dahulu membaca aturan pakai yang biasanya dibuat di dalam kertas. Ada tulisan-tulisan tertentu, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan sehingga ketika kita menggunakan barang tersebut, barang itu bisa lebih awet, bisa lebih tahan lama, dan kita bisa tahu fungsi dan penggunaannya. Sekalipun juga ada banyak orang tertentu yang ketika membeli barang, dia jarang sekali membaca aturan pakainya. Nanti dia sudah cerewet, ini kayak apa baru dia sadar, oh iya ya, ada di dalam buku itu, buku panduannya. Ada juga mungkin Bapak Ibu ketika kita masuk pada sebuah tempat tertentu, atau ketika kita melamar pada sebuah pekerjaan atau berbagai tempat, ada sejumlah aturan-aturan yang harus kita pahami terlebih dahulu. Petunjuk-petunjuk yang pada prinsipnya hal itu sangat berguna bagi kita. Namun jujur ada banyak orang juga harus mengakui terkadang terlalu malas untuk membaca semua peraturan itu. Terkesannya memberatkan, merepotkan, dan ribet gitu ya. Oleh sebab itu ada orang yang mengatakan kalau ada aturan, ada sebuah peraturan, maka mereka mulai berpikir peraturan ditetapkan untuk supaya bisa dilanggar, gitu ya. Manusia adalah makhluk yang Tuhan ciptakan dengan kemampuan untuk dapat berefleksi. Jadi dia tidak hanya sekedar ada sebenarnya, tapi Tuhan memberikan kemampuan kepadanya untuk tidak hanya melihat hari akan datang, tetapi bagaimana juga ia melihat hari-hari yang sudah dilewatinya, dan hari-hari yang dilewatinya itu menjadi sebuah bagian penting dalam hidupnya, pengalaman penting dalam hidupnya, yang pada akhirnya itu menjadi sebuah proses pembelajaran untuk menapaki masa yang akan datang. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersama-sama dengan Mazmur Daud diingatkan kembali ketika pemazmur dalam sebuah pengakuan imannya mengatakan bahwa Taurat itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Kalau kita memperhatikan ayat ini dengan baik, maka kita bisa memberikan sebuah
penegasan. Ternyata apa yang pemazmur Daud mau refleksikan atau apa yang mau dia katakan tentang ayat ini adalah sebuah keyakinan imannya ketika ia melihat bahwa seseorang yang mematuhi jalan kehidupan yang dikehendaki Allah oleh karena hidup di dalam hukum Taurat, maka kehidupannya pun akan menjadi baik. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam Mazmur 119 ayat 105 tadi, dia katakan bahwa firman Tuhan itu pelita, suluh. Artinya segala firman yang Allah nyatakan di dalam kehidupannya, itu akan menjadi sebuah panduan, itu akan menjadi sebuah pedoman baginya untuk melangkah, menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Karena itu dalam Mazmur pasal yang pertama dia katakan, berbahagialah setiap orang yang merenungkan firman Tuhan atau Taurat itu siang dan malam. Karena hidupnya seumpama pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Selain itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita juga membaca bagaimana Paulus memberikan nasihat kepada Timotius, dia mau menjelaskan bagaimana firman Tuhan itu sendiri menjadi sebuah petunjuk-petunjuk yang bisa mengajarkan banyak hal. Dia menyatakan kesalahan, dia memperbaiki kelakuan gitu ya. Dia membuat orang hidup di dalam kebenaran, dan pada akhirnya setiap orang mampu hidup di dalam didikan yang pada akhirnya kehidupannya diperbaharui dari hari ke hari. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau dikatakan dengan judulnya pada saat ini, dengan hikmat Allah, pahami dan hidup dalam firman-Nya. Kenapa harus dengan hikmat Allah? Karena hikmat Allah saja yang mampu membuat kita bisa memahami firman Tuhan, sehingga sama seperti yang dikatakan oleh pemazmur, Taurat Tuhan itu sempurna, dia menyegarkan jiwa. Seseorang yang berada di dalam situasi tertekan, seseorang yang berada di dalam situasi yang bergumul dengan persoalan kehidupannya, maka ketika hikmat Allah menuntun dia dalam merenungkan firman Tuhan, maka disitulah ia mendapatkan kekuatan. Seseorang yang melakukan perbuatan hal-hal yang tidak dikehendaki Allah, kesalahan-kesalahan hidupnya, maka ketika ia membaca Alkitab di dalam hikmat Tuhan, ia pun ada akhirnya merasakan bahwa Tuhan sedang menyapa dan menegurnya sehingga hidupnya harus berubah. Orang yang tidak mengerti apa yang harus dilakukan, ketika ada begitu banyak persoalan hidup atau begitu banyak masukan-masukan yang membuat bingung mengambil sebuah keputusan, apa yang harus dia lakukan? Maka hikmat Tuhan ketika ia membaca Alkitab akan menuntun dia mengambil sebuah keputusan yang baik, sehingga titah Tuhan itu menjadi sesuatu hal yang tepat, menyukakan hati, dan perintah Tuhan itu menjadi sesuatu yang murni, membuat mata bercahaya. Ada kebahagiaan, ada sukacita yang boleh dialami. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, sebuah perenungan bagi kita semua ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini adalah membaca Alkitab, bacalah dalam sebuah kerendahan hati, bacalah dengan sebuah keyakinan, minta Roh Allah, Roh Kudus menuntun kita. Sehingga kalau baca Alkitab nggak hanya sekedar baca. Ada banyak orang yang mungkin mengatakan, wah saya sudah khatam istilahnya ya, udah baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, sudah semua.
Saya orang yang rajin mendengarkan YouTube loh. Sekarang ini Bapak Ibu, firman Tuhan itu bisa didengarkan melalui YouTube tiap hari gitu kan. Bapak Ibu, jam ibadahnya mau dari pagi sampai pagi lagi, nggak ada yang larang. Mau ibadah di Marturia sekarang sebentar jam 11 mau pergi ke gereja-gereja lain, silakan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah firman Tuhan yang didengar itu benar-benar seperti yang dikatakan dalam pemazmur? Dia menjadi bagian yang mengubah kehidupan kita. Orang yang dahulunya nggak pernah hidup di dalam takut akan Tuhan, hidupnya kacau gitu ya. Tapi ketika ia hidup dalam kesungguhan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, terbuka cara berpikirnya. Sehingga memahami, oh iya, saya yang dulu hidupnya penuh dengan dendam, amarah, ketika firman Tuhan menyapanya, oh iya, ada hal yang saya harus ubah. Orang yang dahulu tidak hidup di dalam cinta kasih, tidak peduli dengan keluarga, tidak peduli dengan orang lain, tapi ketika firman Tuhan menyapanya, hikmat Allah mau berkata kepada hidupnya, maka ia pun mengubah cara berpikir. Itu berarti hikmat Tuhan menuntun hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, hidup kita ini seperti yang saya katakan tadi, sama seperti ketika kita mempergunakan sebuah barang yang baru. Ada panduan di dalamnya supaya barang itu bisa digunakan lebih baik, lebih panjang umurnya. Nah, saya mau katakan bahwa hidup kita itu pun seperti itu sebenarnya. Kalau kita mau hidup kita ke depan lebih baik, kalau kita mau hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang, maka sama seperti yang dikatakan oleh Daud, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Hiduplah dalam keyakinan dan hikmat Allah, bergaullah senantiasa dengan firman Tuhan. Dan biarlah Roh-Nya yang kudus menuntun kita semua, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang akhirnya dapat memaknai bahwa hidup ini bukan hanya sekedar menjadi pendengar yang setia, tapi juga menjadi pelaku firman yang setia. Allah di dalam firman-Nya sudah menyatakan cinta kasih-Nya melalui Yesus Kristus. Dan itulah yang akan kita rayakan saat ini dalam sakramen perjamuan kudus. Firman-Nya nyata dalam kasih yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Karena itu ketika kita akan menikmati perjamuan kudus siang hari ini, ingatlah selalu bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus telah menjadi contoh kehidupan yang bisa membuat kita memahami dan memaknai cinta kasih Allah. Karena itu setiap makanan atau setiap roti ataupun minuman yang kita nikmati itu menjadi kekuatan dan pedoman bagi kita semua. Cinta kasih Allah dipenuhi di dalam kehidupan kita. Karena itu, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.